Wes, Oke. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud dari pembuatan presentasi ini adalah yaitu untuk mempresentasikan atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Pak Aftar Ramadan Zain, Eskom Mkom. Jadi kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zainul Umam, yang kedua M. Rudi Rohimawan, dan yang ketiga M. Hoirul Ibad. Selanjutnya, ya ini kata komentarnya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Semoga makalah ini dapat memenuhi kewajiban kami dalam tugas mata kuliah sistem operasi. Adapun harapan kami, semoga makalah ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai Windows XP serta kelemahan dan kelebihan dari Windows XP. Dengan maksud nantinya pembaca dapat mengetahui perkembangannya sampai sekarang ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Baik, lanjut. Makalah ini adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu mengetahui landasan teori dari Windows, dan yang kedua mengetahui kelemahan dan kekurangan dari Windows XP, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sistem operasi. Baik, lanjut langsung pada isinya. Bab 2, isi materi. Yang pertama adalah sejarah Windows. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau graphical user interface. Sejak tahun 1990-an, Microsoft Corporation di Bellevue, Washington, yang dikepalai oleh William Bill Gates, mengembangkan OS dengan nama MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. MS-DOS masih berbasis command line atau mode text. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment, November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar Windows 1.0, merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2, versi 3 juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung pada sistem operasi MS-DOS. Meskipun tidak sepenuhnya, Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Adapun berbagai versi Windows. Di sini saya sebutkan berbagai versi Windows. Yang pertama ada Windows versi 1.0, yaitu Windows yang dirilis pada tanggal 20 November 1985. Windows ini mempunyai banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. Windows 1.0 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, namun hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis berbasis 16 bit. Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan yang sama, memiliki MS-DOS. Selain itu, Apple
menuntut Microsoft membatasi kemampuannya. Sebagai contoh, jendela-jendela di dalam Windows 1.0 hanya dapat ditampilkan di layar secara delay saja. Ya, yang selanjutnya yang kedua adalah Windows 2.0. Windows 2.0 dirilis tanggal 9 Desember 1987 buatan Microsoft. Windows versi 2.0 ini menggunakan teknologi 16 bit dan model memori reduced real yang hanya mampu mengakses memori hingga 1 megabit saja. Dan selanjutnya ada Windows 3.0. Dirilis tanggal 22 Mei 1990. Versi ini menjadi titik puncak kesuksesan Microsoft. Windows 3.0 mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak atau multitasking istilahnya. Fitur kompatibilitas aplikasi Windows 3.0 harus dikompilasi dengan menggunakan lingkungan 16 bit sehingga sama sekali tidak menggunakan kemampuan mikroprosesor Intel yang merupakan prosesor 32 bit. Selanjutnya ada Windows 95. Windows 95 memiliki nama kode Chicago dalam masa pengembangan rilis tanggal 24 Agustus 1995 dan telah menggunakan arsitektur 32 bit. Namun, demi alasan kesesuaiannya terhadap versi sebelumnya, kinerja dan waktu pengembangan, Microsoft tidak mengganti semua kode Windows menjadi 32 bit, masih banyak bagian di dalamnya berupa 16 bit, walaupun hampir sama dengan versi sebelumnya, yaitu sama-sama masih menggunakan MS-DOS. Microsoft merilis Windows 95 dalam 5 versi berbeda, yaitu ada Windows 95 rilis sebenarnya dari Windows 95. Yang kedua ada Windows 95A mencakup pembaruan Windows 95 Original Service Release. Yang ketiga ada Windows 95B mencakup beberapa pembaruan penting lainnya seperti halnya sistem berkas FAT32 dan Internet Explorer 3.0. Yang keempat ada Windows 95B USB atau Windows 95 OSR 2.1 merupakan versi Windows 95 yang menawarkan dukungan terhadap perangkat keras berbasis bus, Universal Series Bus. Yang kelima ada Windows 9C atau Windows 95 OSR 2.5 mencakup semua fitur di atas ditambah Internet Explorer 4.0. Versi ini merupakan versi yang paling terakhir dirilis dari seri Windows 95. Selanjutnya ada Windows 98. Windows 98 dirilis pada tanggal 15 Mei 1998 untuk pabrikan dan masyarakat luas pada tanggal 25 Juni 1998. Adapun kontroversi saat Microsoft memasukkan penjelajah web Microsoft Internet Explorer ke dalam sistem operasi dan tidak dapat dicabut atau uninstall, yang menjadikan Windows Explorer dengan GUI Windows mampu menampilkan direktori seolah-olah merupakan sebuah halaman web. Hal ini membuka kasus baru yang disebut sebagai Amerika Serikat versus Microsoft, yang menanyakan mengapa Microsoft repot-repot menjaga dominasinya dalam sistem operasi komputer pribadi untuk berkompetisi dengan para pesaingnya seperti Netscape dan IBM dengan cara yang tidak jujur. Selanjutnya, yang keenam ada Windows 2000.
Dikenalkan pada tanggal 17 Februari 2000 dan sebelumnya dikenal dengan nama Windows NT 4.0 versi Windows 2000. Versi Windows 2000 ditunjukkan untuk dua pasar, yakni pasar workstation dan juga pasar server. Di antara fitur-fitur Windows 2000 yang paling signifikan adalah Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan NT domain menggunakan teknologi yang merupakan standar industri seperti domain name system atau DNS, Lightweight, Directory Access Protocol atau DAP, dan Kerberos untuk menghubungkan antara satu mesin ke mesin lainnya. Windows Terminal Service yang pada Windows NT 4.0 hanya terdapat di dalam satu produk saja. Pada Windows 2000 terdapat dalam semua versi server. Ini Windows 2000 tersedia dalam 6 edisi, yakni Windows 2000 Profesional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows 2000 Advanced Server Limited Edition, dan Windows 2000 Data Center Server Limited Edition. Yang kedua ada Windows ME, rilis tanggal 14 Februari 2000, atau dikenal juga dengan sebutan Windows ME atau Windows ME. Versi ini memperbarui Windows 94 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Seperti masukkan fitur sistem restore yang mengizinkan penggunanya untuk mengembalikan keadaan sistem ke sebuah titik yang dikenal dalam kondisi baik-baik saja. Pada saat ini, sistem operasi mengalami kegagalan. Sistem restore menjadi fitur yang masih dipertahankan pada Windows XP. Selanjutnya yaitu Windows XP. Setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Tanggal 25 Oktober 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama kode Whistler. Selama pengembangan Windows XP menggunakan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya, sehingga menjadikan kernel Windows NT memasuki pasar konsumen rumahan untuk menggantikan produk Windows 9X yang berbasis 16 atau 32 bit yang sudah tua. Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama karena berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007 pada saat diluncurkan Windows Vista. Adapun beberapa versi rilis Windows XP, yaitu yang pertama Windows XP Home Edition ditunjukkan untuk pasar desktop dan laptop rumahan. Selanjutnya kedua Windows XP Home Edition N sama seperti Home Edition yang biasa tapi tidak memiliki Windows Media Player. Ketiga Windows XP Profesional ditunjukkan bagi para power user dan pebisnis. Yang keempat Windows XP Profesional N sama seperti Professional Edition tapi tidak memiliki Windows Media Player. Selanjutnya Windows XP Media Center Edition atau MCE dirilis November 2002 merupakan Windows XP Home Edition yang ditujukan untuk desktop dan laptop dengan penekanan pada hiburan rumahan. Windows Media Center Edition 2003, Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition 2005 yang rilis pada tanggal 12 Oktober 2004. Windows XP Tablet PC Edition ditujukan untuk PC tablet atau PC dengan layar sentuh. Windows XP Embed ditunjukkan untuk sistem benam atau embed system di Windows
XP Starter Edition ditunjukkan untuk para pengguna komputer di beberapa negara berkembang. Windows XP Profesional X64 Edition dirilis 25 April 2005 untuk sistem rumahan dan workstation yang menggunakan prosesor 64 bit yang berbasiskan set instruksi x86-64 AMD 64 atau Intel IM64T. Yang terakhir Windows XP 64 bit Edition disusun untuk jajaran profesional Intel Titanium yang mempertahankan kompatibilitas aplikasi 32 bit menggunakan emulator. Adapun setelah Windows XP yaitu Windows Vista yang rilis pada tanggal 30 November 2006. Windows Vista dengan nama kode Longhorn dirancang agar memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan versi-versi sebelumnya dengan memperkenalkan sebuah modus pengguna terbatas disebut dengan user account atau control atau UAC. Windows Vista dijual dalam beberapa edisi yaitu Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, dan Windows Vista Ultimate. Setelah Windows Vista, terdapat Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2009 yang sebelumnya dikenal dengan Blackcomb dan Vienna. Saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista di mana saat rilis pertama memiliki kernel NT 6.0 build 6000. Beberapa versi yang dikeluarkan oleh Windows 7 yaitu 1. Windows 7 Starter, kedua ada Windows 7 Home Basic, ketiga Windows 7 Home Premium, Windows 4 Windows User 7 Profesional, yang kelima ada Windows 7 Enterprise, yang keenam ada Windows 7 Ultimate Target, 11 ada Windows 8. Windows 8 adalah versi selanjutan dari Microsoft Windows, rangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, notebook, tablet, PC, server, dan PC pusat media. Salah satu metode untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengurangi beban pemakaian RAM di dalam operating system. Peningkatan penggunaan RAM di Windows 8 dipastikan dapat secara signifikan memperpanjang penggunaan PC yang memakai baterai laptop ataupun tablet PC karena RAM merupakan salah satu komponen di komputer yang paling banyak memakai arus listrik. Pembahasan yang ketiga yaitu Windows XP. Setelah mengenal beberapa versi Windows sebelumnya, yaitu kini kami akan membahas Windows XP. Sedikit tambahan tentang Windows XP. Mengapa Windows XP? Karena Windows XP merupakan Windows yang paling lama dapat bertengger dan dipakai oleh banyak masyarakat sebelum rilis lagi versi terbarunya. Sistem operasi Microsoft dalam artian jarak antara diperkenalkannya Windows XP dengan jarak rilis versi terbarunya sangat lama, dan tentunya Windows XP untuk sekarang sangat akrab sekali digunakan oleh masyarakat baik personal maupun perusahaan.
Adapun bagian-bagian dari Windows XP yaitu yang pertama antarmuka, menunjukkan tampilan desktop pada Windows XP yang merupakan visual yang dinamis jika dibandingkan dengan versi Windows di belakangnya seperti Windows 98 ke bawah. B. Taskbar dan properti menu start. C. Control panel. Control panel ini beberapa fungsi dari control panel, yaitu satu adalah hardware wizard, yang kedua ada remove program, tiga ada display, yang empat folder, 5 game, 6 internet, dan 7 accessibility option. Yang ke-8 automatic update, 9 scanner, dan yang 10 adalah keyboard sebagai perangkat untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol tertentu ke dalam software. Sistem operasi akan membantu dalam mentranslate kode binary dari keyboard yang ke-11 ada mouse. Sistem operasi berperan dalam mengendalikan mouse atau alat pointer lainnya. Fungsinya antara lain menerjemahkan gerakan mouse menjadi visualisasi pointer. Yang ke-12 network setup wizard. Yang ke-13 regional, 14 sound, dan 15 adalah speech, berfungsi untuk mengubah settingan kalimat menjadi suara. Selanjutnya adalah perintah CMD dan fungsinya. Antara lain perintah CMD dan fungsinya adalah satu ada ping atau dikenal dengan packet internet grouper, adalah suatu fitur yang ada pada Windows dan biasanya sering digunakan dalam mengecek kecepatan akses internet. Penggunaan perintah ini bisa digunakan pada google.com, kemudian dengan enter. Kedua ada WAMI, perintah CMD yang fungsinya adalah digunakan untuk menampilkan nama dari pengguna yang ada dalam komputer yang tersedia dan komputer yang sedang digunakan saat ini, hanya melalui pengetikan perintah WAMI dalam CMD. Akhirnya ada di diskpart, 4 ipconfig, dan 5 hostname. 6 getMac, 7 task manager, 4 cdir, 9 sistem info, baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Windows XP. Mungkin bisa dilanjutkan, teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan untuk kelebihan dan kekurangan Windows XP. Untuk yang pertama, performa booting. Windows XP memiliki kecepatan dan juga kemampuan yang stabil dalam booting ataupun dalam menjalankan aplikasi tertentu. Dengan adanya kecepatan dan kestabilan performa ini, pengguna Windows XP bisa merasakan pengalaman yang nyaman dan menarik. Untuk yang kedua itu dukungan driver. Windows XP relatif memiliki dukungan driver yang cukup luas dan banyak dari berbagai perusahaan perangkat keras, karena masih termasuk dalam salah satu Windows yang laris. Nah, untuk yang ketiga itu multitasking. Untuk
multitasking di Windows XP juga memiliki performa dalam multitasking atau menjelaskan banyak aktivasi di saat yang bersamaan dengan baik dan stabil, sehingga para pengguna bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus dengan nyaman tanpa perlu khawatir error. Untuk yang keempat itu file sistem kecil. Selain cepat dan stabil, file-file sistem yang dimiliki oleh sistem operasi Windows XP memiliki ukuran dan penggunaan resource yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan saat ini. Yang kelima yaitu GUI relatif baik. Windows XP adalah sistem operasi Windows yang pertama yang memiliki antarmuka GUI yang relatif baik dan sangat populer digunakan. Bahkan diminati oleh para pengguna Windows baik pemuda ataupun orang-orang tua yang ada di kantor-kantor. Nah, yang keenam, dukungan aplikasi yang baik. Selain irit, Windows XP juga memiliki banyak sekali dukungan aplikasi gratis ataupun berbayar yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Yang ketujuh, fitur plug play. Windows XP telah memiliki fitur plug and play yang bisa digunakan untuk mempermudah deteksi dan interaksi perangkat keras baru tanpa harus melalui instalasi command prompt dan semacamnya. Dengan demikian perangkat keras ini bisa langsung terdeteksi dan terinstall apabila tersedia drivernya. Untuk kekurangan Windows XP, support berhenti. Windows XP ini termasuk salah satu Windows yang supportnya telah dihentikan oleh Microsoft, sehingga celah bug dan keamanannya relatif sangat besar, terutama bagi yang seringkali menggunakan komputer atau laptop untuk aktivitas browsing dan mengcopy file. Yang kedua, keamanan browser, masalah security dan keamanan Windows XP juga terbawa pada saat browsing, terutama apabila kamu menggunakan browser yang masih out of date. Untuk yang ketiga itu keamanan data, kekurangan Windows XP berikutnya adalah untuk yang kemampuan sistem security center untuk mendeteksi aliran data input-output yang tidak dikenal sehingga membuka celah yang sangat lebar dalam masalah keamanan. Keamanan remote administration. Masalah keamanan pada Windows XP juga terdapat pada bagian remote administration yang sangat rawan pada akses hacking karena vulnerability yang cukup banyak. Yang kelima, antarmuka masih kurang bagus. Selain masalah keamanan, Windows XP juga memiliki kekurangan dari segi tampilan antarmuka, karena dari tampilan antarmuka ini pada segi tidak adanya kemampuan kekurangan ini tidak akan terlalu dirasakan pada orang-orang yang tidak terlalu mementingkan tampilan visual, akan tetapi pasti akan sangat dirasakan pada orang-orang yang sangat peka terhadap visual. Yang keenam ada crash karena software kurang support. Walaupun Windows XP cukup stabil, akan tetapi karena dukungan software yang semakin lama semakin kurang, seringkali akan ditemui sistem crash yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, kemampuan firewall. Lagi-lagi kelemahan Windows adalah pada segi keamanannya. Firewall yang dimiliki Windows XP cenderung memiliki banyak kelemahan yang tidak mengantisipasi serangan request port atau serangan lain. Yang kedelapan, rawan install ulang ketika sistem crash. Masalah berikutnya adalah pada segi rentannya Windows XP untuk mengalami install ulang ketika mengalami masalah current corrupt pada salah satu file sistemnya. Yang kelima, instalasi Windows XP. Nah, langkah yang pertama adalah masukkan CD Windows XP terlebih dahulu, kemudian kita masukkan CD
tersebut ke CD-ROM, lalu restart komputer, kemudian pada saat booting, kita tekan tombol delete pada keyboard agar bisa masuk ke BIOS. Pada tampilan layar biasanya terdapat tulisan press del to run setup. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Lalu kita akan masuk ke BIOS, kemudian pilih boot dan menu dan pilih item boot device priority seperti pada gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat. Untuk yang ketiga, setelah itu kita akan melakukan perubahan pada posisi 1 ST boot device, yakni kita ganti dengan CD-ROM. Caranya kita klik enter pada pilih CD-ROM, lalu tekan F10 untuk menyimpan konfigurasinya. Pilih yes, maka akan merestart. Setelah pada tampilan berikut, tekan enter untuk lanjut pada proses install. Lanjut pada lisensi adjustment, tekan F8 untuk lanjut. Kemudian pada gambar posisi partisi belum terisi oleh sistem Windows, tekan enter untuk menginstal langsung tanpa membuat partisi. Atau jika membuat partisi, tekan C untuk membuat partisi, lalu tekan beberapa besar kapasiti partisi yang diinginkan dan tekan enter untuk membuat partisi seperti terlihat pada gambar. Next. Kemudian tekan enter untuk melakukan proses install. Dan pilih NTFS, file system quick atau file system quick, lalu tekan enter. Bila proses instalasi langkah di atas sudah benar, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini, yaitu Windows XP profesional. Setelah itu, kamu sampai pada layar berikut. Nah, ini. Next. Lalu isikan dengan nama dan organisasi kamu, kemudian tekan next. Di sini untuk mengisi produk key atau serial number dari tipe Windows, tekan next lagi. Isikan nama komputer dan password untuk mengaksesnya, lalu tekan enter lagi. Set time zone pada posisi GMT plus 80. Set 00, klik next. Typical setting, pada option ini settingan default Windows dan custom setting. Untuk men-setting jaringan kamu secara manual, lalu klik next. Bila terhubung ke jaringan lokal dengan domain, pilih option yes, lalu isi dengan nama domain yang sama dengan domain jaringan. Jika tidak terhubung ke jaringan atau terhubung tapi tanpa domain, pilih option no. Sekali lagi tekan next. Nah, untuk selanjutnya tinggal klik OK, next, skip, dan finish.
Juga diminta mengisikan nama kamu hingga kamu berada pada tampilan desktop Windows. Bisa dilihat di bawah. Dan tinggal menginstal driver hardware CPU-nya. Next. Mungkin bisa diambil kesimpulan, Mas Bat. Oke, Mas, terima kasih. Dari penjelasan Mas Umam sama Mas Rudi bisa diambil kesimpulan bahwa Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah akrab digunakan oleh banyak kalangan, mulai pengguna pribadi maupun perusahaan. Di Windows ini kita bisa mengatur segala pengaturan pada kontrol panel. Kita juga bisa bermain dengan perintah-perintah yang kita berikan. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, Windows XP tetap layak digunakan oleh orang-orang yang membuat populer. Apalagi dengan munculnya versi baru seperti Windows 7, 8, dan seterusnya, yang bisa memikat pasar. Untuk sarannya, dalam penggunaan Windows, baiknya menggunakan Windows yang asli agar tetap dapat memperbarui dengan asisten sistem operasi yang terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.